Shalom Basudara semua, selamat datang kembali di channel Inspirasi Rohani Kristen. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berkat melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai renungan di saat ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus di setiap perjalanan hidup kita ke depan lebih baik lagi dalam cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu, pada saat ini kami masih bisa berkumpul untuk menerima berkat dari firman-Mu yang kudus ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami umat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan kita di saat ini tentang orang percaya sebagai umat pilihan. Mazmur 33 ayat 1-22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 33 ayat 12. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan seperti tertulis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ulangan 7 ayat 6-8. Karena itu mereka mendapatkan perlakuan secara istimewa dari Tuhan. Ketika tulah menimpa negeri Mesir, umat Israel luput dari tulah tersebut. Tuhan pun mengutus Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir dengan tanda-tanda mujizat menyertai di sepanjang perjalanan di padang gurun. Tujuan Tuhan memperlakukan mereka secara khusus adalah supaya mereka menjadi kesaksian hidup tentang kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa lain datang menyembah kepada Tuhannya bangsa Israel. Fakta menunjukkan, walau secara kuantitatif bangsa ini relatif kecil, namun mereka memiliki pengaruh cukup besar bagi perkembangan dunia sampai zaman modern ini. Bukan kebetulan pula jika letak geografis bangsa Israel berada di pusat bumi. Yehezkiel 38 ayat 12, kita ini adalah Israel rohani yang telah dipanggil dari dunia supaya menjadi umat kepunyaannya yang kudus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Supaya mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan dan dipandang berharga di matanya, kita harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Umat pilihan Tuhan harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang dunia. Demikianlah, kiranya renungan ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita semua. Tuhan Yesus senantiasa menyertai memberkati kita. Amin. Mari Basudara, kita telah mengakhiri renungan kita di saat ini. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus di setiap perjalanan hidup kita ke depan lebih baik lagi dalam cinta kasih-Nya. Mari Basudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami di saat ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu.
Biarlah perkataanmu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Dan berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu dan channel YRK ini yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati kami umat-Mu di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Dan ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.